1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. Dua, tiga. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan judul atau tema khotbah. Mau diingatkan atau dibiarkan. Mau diingatkan atau dibiarkan. Sebelum kita baca 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, saya mau tanya dulu. Kalau saudara disuruh milih dari judul itu, mau diingatkan atau mau dibiarkan? Mau milih yang mana? Alah, kok cuman yang berapa biji? Ini loh orang segini banyak ya, saudara. Mau diingatkan atau dibiarkan? Serius? Serius? Ya. Diingatkan sama dibiarkan, enak mana? Nah, kok milih diingatkan? Enak dibiarkan. Diingatkan itu enggak enak, ya toh? Siapapun termasuk saya, ya bukan cuma saudara. Diingatkan itu enggak enak. Dibiarkan itu lebih enak. Ya, kita akan melihat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saya mau tes dulu sebelum saya ngomong lagi. Siapa yang lebih senang diingatkan? Angkat tangan aja, enggak usah berdiri. Yang enggak senang enggak usah angkat tangan. Tinggi, tinggi, saya enggak kelihatan, tinggi. Nah, ya, dah turun. Jadi kalau saudara yang angkat tangan, diingatkan, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek, ya, saudara, kita lebih senang diingatkan. Nah kalau diingatkan jangan marah, jangan ngambek, jangan motong katanya, ya, jangan terus, ya berhenti ke gereja, berhenti nggak pakai Tuhan-Tuhanan gitu ya. Nah kita akan belajar, saudara. Firman Allah katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Firman Allah katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi meskipun Tuhan itu tidak pernah lupa, tidak pernah lalai menepati janjinya, ternyata dalam hidup orang itu dikatakan ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Nah, ayat itu kemudian berkata begini, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sudah sampai situ dulu. Dia sabar kepada saudara dan saya supaya dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saya mau tanya, Tuhan itu sayang kita enggak?
Tuhan itu sangat sayang. Dia tidak menghendaki satu pun dari kita binasa, masuk neraka. Tuhan tidak kepengen. Nah, saudara, kalau firman Allah katakan, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau ada yang binasa, salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya siapa? Yang keras, salahnya siapa? Kita sendiri. Jadi jangan nyalahkan Tuhan. Saudara. Kemudian ayat terus berkata, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik. Kalau jalannya salah, kembali ke jalan yang benar. Bukan cuman kembali, tapi dikatakan apa? Bertobat. Jadi bukan kalian salah atau sana, biasanya ke kiri ya, ke kiri salah, balik kanan. Udah cuman balik aja. Oh enggak, harus bertobat, harus berubah, saudara. Jadi urusannya bukan hanya tadi mencuri, suka mencuri, tidak mencuri, sudah. Enggak. Karena orang tidak mencuri itu banyak hal, saudara. Bisa tidak ada kesempatan, betul? Bisa karena ada CCTV, bisa karena takut masuk penjara, bisa karena takut dipukulin orang, tapi sebetulnya hatinya masih bisa mencuri. Maksudnya hatinya itu punya niat untuk mencuri. Ketika ada kesempatan, tidak ada orang, tidak ada CCTV, kira-kira nggak ada yang tahu, bisa nyuri nggak? Nah, itu kalau orang cuma berbalik. Tapi Tuhan mau pola pikirnya diubah, batiniahnya diubah, supaya meskipun ada kesempatan, meskipun nggak ada orang, nggak ada yang tahu, dia tetap tidak mencuri. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ya, saudara. Nah, firman Allah katakan, saudara, Tuhan sabar supaya semua orang, bukan cuma berapa orang, bukan cuma orang Kristen, bukan, semua orang. Orang itu kan bukan cuma Kristen toh yang ada di dunia ini. Banyak orang, saudara. Semua orang berbalik, bertobat tanpa terkecuali. Jadi, jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu sabar katanya. Tuhan itu sabar, tapi jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Sebab apa? Allah kita itu Allah yang punya tatanan. Allah yang punya aturan main. Dan Allah tidak akan melanggar aturan yang ada pada dirinya. Enggak. Kalau kita kan kadang-kadang masih aturan itu bisa fleksibel ya. Betul ya? Enggak kenceng gitu enggak. Ketika alasan tertentu oke dah gitu. Oke kan gitu. Tuhan enggak begitu. Tuhan itu punya aturan main, punya tatanan yang dia sendiri enggak akan melanggar. Tidak akan melanggar. Nah, kita sudah belajar manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dengan kata lain atau artinya apa yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Allah punya pikiran perasaan, manusia punya pikiran perasaan. Allah itu kekal, manusia itu juga makhluk kekal. Saudara makhluk kekal. Ada kekekalan di dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang kekal. Itu sebabnya ketika seseorang meninggal dunia, hanya tubuhnya yang jadi debu. Tetapi rohnya itu kekal, saudara. Roh itu kekal, nggak bisa mati. Biar orang dibunuh 10 kali lah, dibunuh masih bisa hidup. Oh, enggak akan mati. Roh itu tidak akan mati, tidak akan bisa dibunuh, saudara. Jadi kalau manusia
hidup, saudara. Saudara adalah makhluk kekal. Allah punya pikiran, perasaan, Allah itu kekal, manusia punya kekekalan di dalam hidupnya. Saudara, apalagi Allah itu punya kedaulatan yang tidak terbatas. Sebenarnya manusia juga ketika dia belum jatuh dalam dosa, manusia diberi kedaulatan yang tidak terbatas. Artinya apa? Manusia bisa mencapai keserupaan dengan Allah. Itu loh, punya potensi, punya kedaulatan yang bisa mencapai keserupaan dengan Allah. Manusia bisa mencapai kesempurnaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kedaulatan manusia terbatas. Ya kan, saudara jadi terbatas meskipun saudara masih ada kekekalan, tapi tubuh kita kan mati. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tubuhnya pun nggak akan mati. Halo? Ya. Jadi saudara tahu itu ya. Nah, jadi dengan kedaulatan yang Tuhan berikan kepada manusia, manusia itu bisa menentukan takdir hidupnya sendiri. Jadi di Kristen tidak ada istilah saudara ditakdirkan jadi ini, jadi begini, jadi enggak. Saudara dan saya yang menentukan takdir saudara sendiri. Saudara mau hidup bersekutu dengan Allah atau mau hidup bermusuhan dengan Allah, kita yang menentukan. Saudara mau menuju hidup kekal atau mau menuju kepada kebinasaan, kita sendiri yang menentukan. Ya, saudara, jadi kita harus mengerti itu. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kita sampai binasa. Ya, saudara. Ya, manusia pada mulanya punya kedaulatan yang tidak terbatas, ya, saudara. Dan dengan kedaulatan itu manusia menentukan takdirnya. Kita menentukan takdir kita sendiri. Binasa. Binasa itu artinya bukan lenyap, bukan. Binasa itu artinya tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi orang yang binasa itu orang yang tidak memiliki nilai sama sekali. Orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan, makanya dibuang. Saudara, barang-barang tidak berharga saudara buang kan ya, enggak pakai, enggak bisa dipakai ini, buang saudara. Ya, sudah enggak bisa dipakai. Nah, saudara, kita akan belajar saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah ingat tanamkan di pikiran kita, di hati kita yang terdalam. Allah tidak menghendaki saudara dan saya binasa. Amin. Amin. Allah tidak menghendaki. Ya, saudara, ingat itu baik-baik. Nah, sekarang kita akan belajar orang-orang yang diingatkan Tuhan tapi tidak mau. Hari ini saya hanya ambil satu contoh saja. Sebab kalau dua itu panjang, saudara. Ya, saya potong aja. Satu contoh saja. Orang-orang yang diingatkan Tuhan tapi tidak mau. Dengan belajar ini, saudara, dengan belajar firman ini, cek diri kita. Waktu saudara diingatkan Tuhan itu mau apa enggak? Atau kita seperti orang-orang yang ada di Alkitab. Saya tidak ambil contoh orang, di Alkitab ada contohnya. Diingatkan tapi tidak mau. Ya, diingatkan marah. Ya, diingatkan ngambek. Saudara ya. Tapi di sini tadi sudah milih diingatkan toh. Jadi kalau saya ingatkan jangan marah ya. Iya, saudara. Tuhan tolong kita semua ya, supaya saya juga kalau diingatkan jemaat saya juga enggak ngambek. Enggak wis, enggak khotbah wis gitu, enggak ya. Ayo Kejadian. Kasih tanda ya. Kejadian sih di depan, tapi kasih pita supaya saudara enggak lama-lama nanti buka di Alkitab. Kejadian pasal 4 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya
yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita sudah sering dengar ini, mungkin guru-guru sekolah minggu juga sudah cerita sama anak-anak. Dikatakan oleh firman Tuhan, Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil. Saya mau tanya dulu, mengapa Habil mempersembahkan kambing domba? Karena dia peternak. Tentu saja dia akan ambil hari hasil ternaknya, dan dia katakan dipilih yang terbaik pasti, meskipun tidak dulu tapi dikatakan kambing domba yakni lemak-lemaknya. Mesti kalau banyak lemak itu banyak gendut gitu ya, bagus gitu ya. Nah, Saudara. Nah, firman Allah kemudian, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain marah karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Kalau ngomong gini, nggak direken, nggak diperhitungkan. Nah, kalau tadi Habil mempersembahkan kambing domba, maka Kain mempersembahkan apa? Hasil tanah. Saudara baca ayat 2, dia petani. Dia petani. Ya. Dia petani, dia bawa hasil ladangnya, hasil pertaniannya. Pertanyaannya, apakah perbedaan ini yang membuat pengorbanan atau persembahan Kain tidak diterima? Satu kambing domba, satu buah atau mungkin sayur atau apa. Saya mau tanya kepada saudara, Kak Gembala tidak boleh ikut-ikut ya. Ayo. Apakah jenis persembahan ini yang membuat tidak diterima oleh Tuhan? Tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa, sudah tidak usah takut. Saya suka kan, kita suka ya di GPD Ebenezer suka tanya begini supaya saudara nyantol. Apakah jenis persembahan ini yang membuat persembahan Kain ditolak? Yang apa? Ya, enggak apa-apa, enggak usah takut yang ya. Ya, satu. Yang enggak, saya enggak akan tangan apa? Setengah-setengah. Saudara, bukan karena apa yang dipersembahkan, enggak masalah. Lah memang petani ya pasti bawa hasil ladang dong, hasil buah dong, betul enggak? Misalnya saya berikan contoh, saudara, ini ada petani, ada peternak, ada yang ngingu PT gitu ya, ngingu apa ya, yang ada, oh tante, ini tante, persembahan tante, yang jadi petani nanam padi, gabah sak karung misalnya gitu ya, atau yang punya slep kasih beras ke saya, yang punya ayam, ini tante, potong sendiri ya PT saudara dibawa, betul kan ya? Halo, apa salah? Oh enggak boleh ini, harus domba loh, ngingune PT kok domba, ya apa sih? Enggak salah saudara, tidak salah, bukan itu masalahnya. Nah kemudian saudara, bukan dari jenis yang dipersembahkan yang membuat ditolak oleh Tuhan, enggak. Atau mungkin banyaknya. Yang satu beras sekarung, PT, loro atau siji. Ya sing lemu tapi sitok. Ya kan om tante mek dua, cukup lah yang satu. Ya kalau kurang ya bulunya tante jangan dicabut, digoreng sekalian. Bukan juga. Bukan karena banyak sedikitnya, bukan. Saudara, bukan. Kita akan lihat, saya akan buktikan lewat firman. Ya, saudara, coba kita lihat ya. Jadi bukan karena banyak sedikitnya, bukan karena jumlahnya, bukan karena jenisnya. Ayo baca. 1 Yohanes. 1
1 Yohanes itu belakang sendiri, saudara. Ya. Pasal 3 ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kalau saya mau tanya kepada saudara, kira-kira dalam umur hidup mereka, apakah mereka mempersembahkan korban hanya satu kali ini, peristiwa ini? Enggak mungkin, enggak mungkin, pasti berulang-ulang ya. Berulang-ulang mereka sudah mempersembahkan, dan Kain melihat bahwa persembahannya selalu tidak diperhitungkan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Saudara, Alkitab tidak menuliskan secara detail apa tanda persembahan itu ditolak kok Kain bisa tahu. Halo, itu kan jadi pemikiran, betul nggak? Tahu dari mana? Alkitab lo nggak tulis juga. Saudara jangan ngarang. Tapi saya pernah lihat film. Jangan jadikan ini patokan. Cuma saya kasih contoh, gambaran ya. Saudara pernah lihat film ini? Siapa yang pernah lihat film ini? Oh pernah. Sekarang sudah jarang ya. Nggak ada yang pernah rupanya. Yang tua-tua ini yang pernah. Pernah lihat saudara? Ketika mempersembahkan korban, Habil mempersembahkan kambing domba. Asapnya membubung naik ke atas. Naik ke atas pokoknya. Kain mempersembahkan segala sesuatu yang muter-muter, asapnya ndak naik, mulek gitu ya. Saudara, nah itu kan gambaran, jangan jadikan patokan. Alkitab nggak tulis begitu. Tetapi yang jelas, Kain tahu bahwa persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dia tahu, saudara. Kalau enggak, dia enggak rasa toh, dia tahu. Nah, ini loh penyebab ditolak. Firman Allah katakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kain jahat bukan karena membunuh Habil saja. Itu puncaknya, puncak kejahatannya. Tapi firman Allah katakan, sebab segala perbuatan Kain jahat, sedangkan perbuatan adiknya benar. Ini yang menyebabkan persembahan Kain ditolak. Dengan ayat ini, dengan pengertian ini, saudara dan saya bisa mengerti, saudara, bahwa yang dilihat Tuhan bukan persembahanmu dan persembahanku, tetapi hidupmu dan hidupku. Amin. Siapa orang yang bagaimana yang mempersembahkan korban itu? Itu yang dilihat Tuhan, bukan banyak sedikitnya, bukan jenis persembahannya, bukan. Tetapi orang yang mempersembahkan itu seperti apa? Coba kita baca ya. Dalam belum BIMK ya, saudara. Yang lain, terjemahan yang lain, silakan bacakan. Terjemahan lain, saudara. Bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Ya. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Apa sebab Kain membunuh saudaranya? Sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah, tetapi hal-hal yang dilakukan saudaranya adalah benar. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau di sini tulis yang berasal Kain, yang berasal dari si jahat. Terjemahan Alkitab lain bahasa Indonesia masa kini berkata, jangan kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Segala perbuatannya jahat. Saudara, nah kita melihat, sekarang kita lihat hal yang lain. Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8.
Silakan. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, korban orang fasik, persembahan orang fasik, persembahan orang yang melakukan kejahatan, kekejian bagi Tuhan. Jadi yang diukur apanya? Orang itu, orang fasik ditulis. Ya, sekarang bahasa Indonesia masa kini, silakan baca. Amsal 15 ayat 8 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan menerima doa orang baik, tetapi ia membenci persembahan orang jahat. Nah, tetapi ia membenci persembahan orang jahat. Tuhan tidak bisa disuap dengan persembahan. Kalau ada kepercayaan lain, saudara, mereka melakukan sesuatu yang salah, dibayar dengan materi, korban. Ya, misalnya mereka mengunjungi anak yatim piatu, kasih sesuatu. Ya, kasih sesuatu, saudara ya. Kasih kue, kasih apa, kasih bingkisan. Untuk apa? Impas. Nebus kesalahan. Mereka datang ke panti jompo, mengunjungi orang sakit, mungkin begitu. Melakukan hal-hal berderma. Untuk apa? Supaya gak marah Tuhan itu sama dia, gak dihukum. Maka dia melakukan sesuatu. Ingat, Tuhan kita itu gak bisa disuap. Jadi jangan pernah, saudara, saya dulu pernah punya jemaat, tapi di sini enggak ada. Saya belum pernah alami 26 tahun di sini. Dulu waktu kami merintis di daerah Purwosari, ada engkong-engkong, saudara ya. Sendirian, hidup hanya dengan pembantu. Orang cukup kaya, saudara ya, orang cukup kaya, saudara. Jadi kalau dijemput, dijemput Bapak Gembala karena sudah tua ya, dijemput gitu. Kadang-kadang gini, ndak ke gereja gitu ya, titip kolektenya aja ya, itu saudara. Kadang-kadang dia memberitahu suruhan, kasih tahu Pak Pendeta atau pembantunya sebelum Bapak Gembala ke sana, kolektenya sudah dikirim dulu, orangnya ndak ada, cuman kolektenya aja sudah dikirim. Saya mau tanya, Tuhan seneng nggak gitu? Enggak. Tuhan itu datang bukan cari kolekte, amin. Tuhan itu bukan cari persembahan, bukan cari uang saudara, bukan. Tuhan itu punya segalanya loh, enggak butuh apa-apa sebetulnya, betul enggak? Enggak butuh apa-apa, saudara. Tapi ingat, kalau mungkin saudara berpikir nih, lah kalau Tuhan enggak butuh apa-apa, kenapa kami diajar memberi? Kenapa kami diajar berkorban? Kenapa kami harus melakukan ini, melakukan itu? Apa yang firman Tuhan tulis? Kenapa? Ayo saya mau tanya, kenapa? Saudara diajar memberi, katanya Tuhan enggak butuh. Tuhan kan maha kaya, enggak usah jemaat memberi, Tuhan kan bisa kasih memberi pendeta, gembala, bisa ngidupin, bisa enggak? Bisa, saudara, bisa. Bisa, saudara. Ya kan, saya pernah katakan, saya dulu menikah dengan Bapak Gembala itu 3 orang yang setia, enggak punya semua lagi. Saya pernah katakan kepada saudara kan, kolektanya aduh satu tok yang 500, yang lain 50, saudara. 50 rupiah bukan 50 ribu. Nah, tapi kami ya hidup itu, maksudnya enggak mati sampai sekarang, tahu nyatanya lewati itu hari lepas hari, saudara. Tapi kenapa jemaat diajar memberi, diajar berkorban? Kenapa? Harusnya kan nggak usah gitu loh. Kenapa? Coba ayo, jangan Bapak Gembala jawab, nggak boleh jawab. Ayo, membentuk karakter, apalagi? Tidak serakah, apalagi? Yang belakang, Karena harta yang kita punya miliknya Tuhan, yang di belakang itu loh, sesekali jawab keliru itu apa-apa, Rek. Enggak apa-apa. Halo. Heng. Aja ngomong Heng. Ayo Heng, apa Heng?
Oh, kunci aja sebetulnya yang di tengah itu kalau saudara takut keluar atau yang di depan. Halo, ayo kenapa? Bella. Kenapa Bella? Aduh, kok kurang keras kupingku rada apa? Sambung no L. Sing banter L. Apa L? Sesuatu gitu ya. Oh, oke. Oke. Harus ngimbangi ya gitu. Oke, semua nggak salah saudara. Tapi sebenarnya kalau saudara mau tahu, Tuhan mau tahu hatimu dan hatiku. Amin. Setuju nggak? Setuju nggak? Orang bisa mempersembahkan sesuatu tanpa hatinya tulus. Bisa nggak? Bisa. Orang bisa melakukan pelayanan tapi sambil marah. Bisa nggak? Bisa. Jadi yang Tuhan mau itu hatimu, hatiku. Tuhan yang mau lihat itu hatimu dan hatiku. Bukan masalah uangnya berapa, kasih kolektor 2.000. Katanya enggak apa-apa, enggak ngasih. 2.000 kok diomong no sih di mimbar. Bukan masalah 2.000 atau 200.000, bukan saudara. Tapi hatimu. Ada orang gini loh, ada orang begini, maaf ya kalau saya boleh singgung sedikit. Ada orang begini, sebetulnya punya duit nih, punya. Tetapi karena sukarela, memberi dan tidak memberi boleh. Ya wis toh, yang penting lah nyemplungi. Halo? Yang penting ketok masuk no. Oh itu bukan yang Tuhan mau loh saudara. Bukan saudara. Jadi ayo belajar, hatimu yang dilihat. Misalnya contoh, maaf ya saya singgung, kalau ada yang tersinggung ya saudara harus bertobat kan gitu, berbalik dan bertobat. Misalnya sekolah minggu, contoh. Sekolah minggu kita ambil uang kolektor juga untuk anak-anak. Ya, aku ngasih segini, tapi dibaginya cuma segini. Padahal kalau tak hitung kolektornya anakku jauh lebih besar. Kalau gitu enggak usah mulai tahun depan nojing aja. Misalnya 2.000 aja. Cuman segitu. Itu Tuhan bukan lihat 2.000 atau 200.000-nya, bukan. Tapi hati saudara ngurangi kolektor karena dapatnya enggak sesuai dengan kolektor yang dikasihkan. Inilah yang harus dirubah, saudara. Amin. Ini bukan cari untung. Halo. Nah, sejengai 1.000 aja dah. Nanti dapat untung. Kalau dihitung setahun 52 kali 52.000 kalau 1.000. Ngitungnya gampang aja. Nah, dapatnya 100. Nah, lumayan untung berarti. Yang penting kan masuk no kolektor. Oh, bukan. Kita harus rubah loh pola pikir kita, amin. Amin. Saudara yang memberi juga banyak, jangan harap-harap juga banyak. Ini oke lah subsidi silang saudara. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Duh kaken, tidak sesuai dengan yang diterima kebanyakan. Itu di sini yang main. Makanya Tuhan itu lihat bukan banyak sedikitnya persembahan saudara. Tapi hatimu ketika masukkan persembahan apa yang di hati? Wes sakmene ae cukup. Wes sakmene ae. Apalagi terus berpikir gini, Om Gideon sama Tante Foni kan sudah kaya. Anaknya wes kerja kabeh. Masih kita gak kolektor kabeh ya pasti mangan anaknya ngirim gitu ya. Itu kan salah. Kalau kita memberi, berkorban tenaga, berkorban pikiran, bukan saudara tujukan kepada Tuhan, cari untung, kalkulasi, main kalkulator untung dan ruginya, jahat di mata Tuhan. Jahat, yang dikit jahat, yang banyak juga jahat. Kalau terus dikurangi karena tidak sesuai penerimaannya dengan yang diberi. Ayo kita berubah. Halo, amin. Ya saudara, ayo kita berubah. Bukan saya supaya saudara semua memberi persembahan, bukan.
rubah hati kita, rubah cara berpikir kita. Ya, saudara, kalau enggak punya memang enggak ada, gak usah ngasih, gak apa-apa. Tuhan yang tahu hatimu, saya mah enggak tahu gitu ya. Jadi saudara, ayo, saudara ke gereja, jangan karena disuruh ke gereja, amin. Karena saudara punya hati untuk Tuhan, itu loh yang dilihat. Kalau saudara ke gereja karena takut dibesuki, takut ditanyai, itu loh salah, saudara, salah. Saudara ke gereja karena saudara mau belajar firman, karena saudara mau mencari Tuhan, itu. Jangan karena yang lain-lain, itu saja. Cari Tuhan, cari kerajaannya. Amin, saudara. Nah, saudara, puji Tuhan. Kita lihat sekarang Kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, saudara, saya tidak tulis di situ, tapi saudara ingat, lihat, perhatikan. Tuhan itu mengingatkan Kain itu bertahap. Kita sudah sepakat, tidak mungkin hanya sekali ini Kain mempersembahkan korban yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Kita sudah tahu, dikatakan segala perbuatan Kain itu, segala, kalau ngomong segala bukan cuma satu hal, segala perbuatan Kain itu jahat. Ayat yang ke-6 berkata, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Itu sudah cukup itu sebetulnya. Itu sudah cukup. Saya mau tanya, ketika saudara melakukan sesuatu yang salah, kalau memang hatimu masih benar, itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman di hati saudara. Halo? Ya. Kecuali biasa ndablek, ya tidak dengar saudara. Tuhan ingatkan itu. Pasti Kain sudah ngerti, iya aku marah. Kemudian tahap berikutnya Tuhan masih ngomong, "Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik?" Kedua, diingetin lagi. Dengan kata lain, kamu ini loh cuma berbuat hal-hal yang tidak baik terus. Kalau kamu berbuat baik, mosok mukamu tidak berseri si Kain? Itu kan diingatkan. Tahap kedua diingetin. Tetap aja. Kemudian Tuhan bicara lagi. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip Kain. Sudah ngintip, dikasih tahu lagi. Tahu enggak? Dosa sudah ngintip. Iblis sudah ngintip. Berhenti. Gitu ya. Memang enggak ditulis, tapi minimal Tuhan mau dia berhenti toh. Berhenti dari kemarahannya. Kemudian dikatakan di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Hati-hati loh Kain, ini sangat menggoda kamu kan. Suara setan itu bilang, udah toh kamu itu tidak dihitung sama Tuhan, persembahan selalu ditolak, Habil lebih disayang, dikompori saudara, dikipas, dikompori terus. Kemudian katakan, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu cara Tuhan mencegah Kain membunuh adiknya. Itu cara Tuhan mencegah Kain membunuh adiknya. Enggak apa-apa, jadi anak itu dodol kabel saudara. Jadi nancep, saya cuma takut kesetrum ya. Tuhan, itu cara Tuhan mengingatkan. Saudara, banyak cara Tuhan mengingatkan saudara untuk tidak berjalan menuju kepada kebinasaan. Banyak cara Tuhan. Bisa lewat firman, bisa lewat teman, bisa lewat sesuatu peristiwa terjadi di dalam hidup saudara. Banyak cara. Persoalannya, kita enggak? Kita ngerti enggak kalau kita diingatkan sama Tuhan? Ya.
Persoalannya itu, saudara sadar enggak? Mau berbalik enggak? Mau bertobat enggak? Persoalannya di situ. Nah, ketika Kain diingatkan, itu caranya Tuhan mencegah dia. Udah, jadi mau diingatkan, dibiarkan itu jangan bilang gini, kok Tuhan biarin ya? Gak mungkin Tuhan biarkan, saudara. Pasti ada peringatan, karena Roh Kudus ditaruh dalam hidup saudara. Amin. Pasti saudara diingatkan. Cuma gini, ngerti gak? Peka gak? Ndablek gak? Gitu aja. Persoalannya di situ aja. Kitanya, persoalannya di kita. Tuhan itu bicara, saudara. Sudah ngomong, Tuhan sudah kasih peringatan ini. Tetapi ketika Kain bertindak, kata bertindak saya kasih merah, bertindak memukul Habil, Tuhan biarkan. Saya mau tanya, ketika Kain mau bertindak memukul Habil, bisa enggak Tuhan pegang tangannya? Bisa. Tampel batunya, tempeleng dia misalnya supaya pingsan. Bisa. Tapi firman Allah katakan, Tuhan biar. Kamu wis tak kasih ingat ya, kalau mau bablas terus silakan. Saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan banyak hal. Ketika saudara berbuat satu kesalahan, Tuhan pasti ingatkan kalau nuranimu bagus. Saudara pasti tahu itu. Kalau orang nuraninya masih bagus, dia akan tahu. Bukan cuma tahu, Tuhan mau kita berbalik dan bertobat. Halo? Ya. Saudara, tapi kalau saudara mau terus bikin kesalahan itu, bikin terus. Terus Tuhan kasih ingat terus. Seperti saya berikan contoh kapan hari ya, sejak dulu saya masih gerejanya jelek di sini, gerejanya jelek. Saya kasih ilustrasi suara Tuhan itu seperti segitiga sama kaki yang tajam. Hati kita lingkaran. Ya, Roh Kudus itu seperti segitiga yang tajam ada di hati kita. Ketika saudara berbuat kesalahan, segitiga itu akan berputar, menggores hati kita. Seret. Kerasa enggak? Lah kalau itu terus menggores tidak dirasakan, lama-lama segitiganya tumpul. Coba saudara punya barang itu gores terus tumpul lama-lama. Tumpul saudara. Jadi Tuhan bicara kita enggak dengar, bukan Tuhan enggak bicara, kitanya yang enggak dengar, kitanya yang enggak ngerti, kitanya yang enggak tahu, kitanya yang enggak ngeh. Akhirnya berkata apa? Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Nyatanya enggak apa-apa. Enggak ke gereja, enggak apa-apa. Enggak lakukan firman, enggak apa-apa. Enggak berkorban, enggak apa-apa. Halo? Enggak melayani, enggak usah ngomong, enggak apa-apa. Udah latihan enggak layani. Tapi enggak merasa bersalah. Kenapa enggak merasa bersalah? Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa yang terjadi. It's okay. Semua running well, enggak apa-apa. Aku ora apa-apa. Ingat, Tuhan memang tidak satu kali peringatkan terus langsung di deadline, enggak. Ada. Tapi kalau ngono terus, gitu terus, Tuhan bilang, silakan, lanjutkan jadi Tuhan. Bablas saja sudah. Sebab itu pilihanmu. Nanti endingnya kamu akan tahu kemana kamu pergi. Halo? Halo? Saudara, ayo. Ya, saya bicara gini yang ngantem diri saya sendiri, saudara. Ayo kita belajar. Jangan keraskan hati kita. Amin. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi jangan permainkan juga kesabaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Silakan pemain musik maju.